Nah, ini sudah terpasang semua komponennya, tapi belum tersambung. Nah, habis ini akan saya sambungkan satu persatu sampai charger ini nanti berfungsi sebagaimana yang kita desain. Ikuti terus ya. Timah. Ada suara burung di belakang. Punya tetangga. Ini kabelnya agak susah nyodornya soalnya besar. Jadi dua kabel ini 14 masuk ke dioda. Kelihatan enggak ya? Udah. Masuk ke dioda bagian input AC dari trafo. Ini masuk ke dioda. Nah, sudah nempel. Terus outputnya nanti kita kasih kapasitor seperti ini. Mungkin kapasitornya dibuat begini aja ya, lebih bagus. Kita solder elko. Ini aja. Ya, tersambung ke sini. Agak susah, kakinya panjang, perlu dipotong dulu. Nah, setelah selesai dirangkai sesuai dengan skema yang ini, ada trafo, ada dioda, ada elko, dan ada voltage control. Nah, ini trafo masuk ke dioda, terus masuk ke elko, terus masuk ke voltage control. Nah, outputnya nanti ini, yang kuning ini positif, yang coklat ini negatif, sama seperti ini. Jadi nanti outputnya ini langsung ke aki. Di bawah sudah saya sediakan aki. Di sini ada satu buah aki dengan kapasitas 12 volt 65 ampere. Nah, jadi chargernya ini seperti ini. Pada saat colokan
dari trafo ini kita sambungkan ke listrik PLN, dia tidak nyala karena dia menunggu harus konek kaki dulu. Jadi charger ini memang aman nantinya. Misalkan apa namanya ya, kalau charger konvensional begitu kita colokin terus kita jadi konsel seperti ini akan berbahaya. Kalau charger ini tidak. Jadi kalau dia dicolokin terus misalkan jepit ini kita konserkan seperti ini, dia tidak akan mengeluarkan tegangan. Kapan dia mengeluarkan tegangan? Pada saat dia sudah terkoneksi dengan aki. Coba ya, ini ada aki di bawah, mau saya koneksikan dulu yang negatif sini, terus yang positif ke sini. Coba lihat, dia akan menyala. Nah, dia akan menyala. Nah, di sini ada satu buah lampu LED kecil, lampu LED kecil di sini ya. Dia sebagai indikator kalau melakukan pengecasan. Jadi kalau lampu LED ini nyala, maka dia secara otomatis akan melakukan pengecasan. Nah, sekarang sesuai dengan penunjukan voltage di sini, volt tegangan, ini adalah tegangan yang terbaca pada saat melakukan charging. Jadi kondisi aki sekarang ini tegangannya 14,2. Nah, dengan alat ini kita tidak perlu repot-repot mematikan udah penuh atau belum, sudah tidak perlu repot-repot. Cara settingnya alatnya gini. Nah, ini ada dua buah tombol, kanan dan kiri. Kalau tombol kiri kita tekan, dia menampilkan angka 12. Kalau misalkan tombol kanan kita tekan, dia menampilkan angka 14,5. Artinya 12 ini adalah batas tegangan minimal, dia akan melakukan charging. Jadi kalau tegangan aki itu di bawah 12 volt, maka dia akan mengecas aki. Dan apabila tegangan dari aki itu di atas lebih dari 14,5, maka dia akan menghentikan proses charging ke aki. Nah, ini coba ya kita amati terus. Ini sudah 14,4. Apakah benar dia akan berhenti kalau sudah coba saya atur 14,4 saja. Apakah benar kalau di atas 14,4 dia akan berhenti mengecas? Karena kalau nunggu terlalu lama 14, masih turun, naik turun. Jadi sangat simpel sekali rangkaiannya. Kalau dia di bawah 12 volt dia akan melakukan charging, dan apabila tegangan sudah mencapai 14,4 di atas itu dia akan memutus aliran arus ke aki sehingga aki itu aman. Tidak bakalan overcharging. Nah, disitulah kelebihan alat ini. Agak lama ya. Atau saya percepat. Ini mau saya ganti. Kalau mau ganti hanya tinggal tekan sampai dia kedip. Ini untuk menguranginya 14,3 lah, ya kan? Nah, di sini mau saya atur. Nah, tegangan aki sekarang terbaca 12,7. Mau saya setting, mau saya rubah menjadi 12,8 biar kita apakah benar aki ini charger ini bisa otomatis cut pada saat penuh dan otomatis charging pada saat aki mulai drop. Nah, tadi kita setting di 14,3, dia mulai ngecas lagi 14,3, di atas 14,3 dia cut. Ini lampu indikatornya. Kalau ini nyala artinya dia mengalirkan tegangan ke aki. Nah, ya kan? 14,4 dia mutus, dan 12,8 kalau nggak salah tadi ya, apa 12,7. Nah, dia ngecas lagi.
begitu terus menerus. Nah, jadi sudah tidak perlu mematikan atau menyalakan chargingnya, dia mau standby terus menerus pun aman. Oke, demikian video cara pembuatan charger aki otomatis. Kalau ada saran mungkin bisa ditulis di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih.